Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi untuk datang bersekutu, puji menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, buat penjagaan dan penyertaan di sepanjang hari-hari hidup. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Suatu kami memuji-Mu, kami menyembah. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, bernyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, bernyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku
memujimu. Aku menyembahmu, bernyanyi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan. Kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kau Bapa yang baik, sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya baik bagi kami. Sebab itu kami aman di dalam. Sebab Engkau yang terus menyatakan kebaikan-kebaikan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Ya Allah. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Ajaib, ajaib. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami berseru, kami berharap, kami percaya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Pertolongan yang tak pernah terlambat dari kami. Waktumu yang terbaik bagi kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali mereka katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan mengharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber bahagia, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan hanya kau berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kenyamanan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya yang kami andalkan, harap. Sebab Engkau Allah yang setia dan tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Untuk kami terus berpegang pada janji firman, berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Pak Eri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Suara jelas Pak ya? Oke. Kita lanjut pagi hari ini di Kolose 2 ya. Saya akan bacakan ayat pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan pengenalan, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah,
Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, ini ayat ini kelanjutan dari Kolose yang pertama ya. Bagaimana di Kolose yang pertama kemarin sudah banyak dibahas oleh Pak Yosi, eh, dengan temanya itu pelayanan dan penderitaan Paulus ya. Jadi kita tahu kita sudah banyaklah mungkin mendengar eh, tentang Paulus ini, pelayanannya yang begitu hebat luar biasa ya. Sehingga di dalam perjanjian baru itu eh, eh, lebih banyak ya eh, tulisannya yang mengilhami kita ya, dibandingkan dengan 12 murid Yesus. Eh, saya juga bertanya dalam hati kan, kenapa kok apa namanya eh, sangat jauh ya dibandingkan dengan 12 murid Yesus dengan Paulus ini. Kalau kita baca 12 murid Yesus ini lebih banyak berjumpa bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Sedangkan Paulus itu di masanya itu banyak menganiaya orang-orang yang percaya Yesus, ya kan? Pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kenapa kok eh, murid-murid yang 12 ini memang dipakai juga mereka mereka dengan hebat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Paulus, sangat luar biasa Paulus ya. Itu terbukti di surat-surat yang tertulis di Perjanjian Baru. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan mengizinkan ya Paulus ini mengalami suatu penderitaan yang hebat ya dan luar biasa. Makanya di apa tadi di ayat pertama tadi, karena aku mau supaya kamu tahu betapa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu katanya. Artinya Tuhan mengizinkan mengalami ini karena mungkin dulu Paulus hmm, ini menurut saya kan banyak menyiksa ya, membunuh, menyiksa. Jadi biar tahu, wah inilah buktinya, inilah contohnya ketika eh, inilah maksud dan rencanaku kepadamu Paulus. Ah, ketika ada jemaat-jemaat yang dianiaya, mungkin dipengaruhi, mungkin disiksa, dia bisa merasakan gitu nah. Sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat di Kolose bahwa dia mengalami apa namanya kesaksiannya ini dituliskan ya, dituliskan ke jemaat di Kolose supaya jemaat Kolose itu dikuatkan, diteguhkan supaya mereka hidup sehati sepikir karena pengalaman dari Paulus ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah, jadi dan saya juga diteguhkan oleh ayat yang ayat ketiga ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi artinya eh, kalau kita tarik dalam hidup kita ini bicara tentang harta, ya memang orang semua butuh harta ya. Tetapi ketika kita hidup berlimpah-limpah dengan harta kita, kita bisa menjadi sombong kalau tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan. Kalau tidak dibarengi dengan pengenalan akan Kristus. Memang kita perlu harta ya, perlu harta untuk kesejahteraan ya, untuk memberkati orang. Tapi Kak, eh, di zaman sekarang ini eh, banyak orang-orang tertentu ketika mereka sangat-sangat diberkati luar biasa, mak- eh, mereka terkadang bisa menjadi Tuhan ya. Kita kita tahu sekarang di dunia Eropa, di bagian Eropa itu banyak gereja-gereja sudah kosong, bahkan dijadikan kafe. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka itu sudah sangat 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 luar biasa ya.
yang kadang pengangguran pun digaji ya, kesehatan mereka dijamin. Jadi mereka tuh nggak perlu Tuhan lagi gitu. Nah, ini yang bahaya. Makanya mereka itu sudah jarang ke gereja, jarang ikut perkumpulan, jarang eh, dalam acara kerohanian, sudah jarang. Nah, ini bicara harta ya. Jadi kalau kita nggak salah kita banyak harta, tapi jangan sampai harta itu menyita waktu kita, pikiran kita gitu. Jangan harta itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini diingatkan Paulus pada kita semua dan juga hikmat. Hikmat ini yang sangat-sangat perlu dalam hidup kita ya, untuk berhikmat supaya di dalam pelayanan kita itu, di dalam pekerjaan, di dalam studi, kita perlu hikmat. Hikmat, hikmat yang datang dari Tuhan supaya di dalam mengambil keputusan kita tidak salah. Walaupun kita memang dulu pernah salah ya, mungkin ya karena kurang berhikmat, kurang mengenal akan Kristus. Jadi kita perlu hikmat dari Tuhan. Caranya kita mendapat hikmat itu bagaimana? Yaitu kita perlu eh, bertumbuh ya, bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal akan Dia. Ya ini salah satu Koramdio ini wadahnya untuk kita eh, bertumbuh. Kita banyak mendengar hmm, firman dari Pak Heri, dari Pak Ramli, dari Pak Yosi, Pak Simon, semua. Kita kan bisa tahu dari pengalaman hidup mereka gitu. Ketika mereka hidup di masa lalu dan mereka sudah mengenal Tuhan, mereka itu bersaksi bahwa hikmat itu perlu gitu. Supaya hidup sehingga hidup mereka menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Dan yang itu tadi pengetahuan. Ya, pengetahuan ini bicara ilmu berbagai macam ya. Ada ilmu pendidikan, ilmu kedokteran, ilmu alam, segala macam. Artinya untuk semuanya ini kita perlu belajar dari Tuhan, ya, supaya pengetahuan yang kita miliki itu bisa menjadi eh, berkat bagi orang. Pengetahuan pintar pun kita kalau kita kita apa namanya? Kita lihat di bangsa kita ini, pengetahuan, kepintaran mereka, titel mereka itu banyak, bla 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 di belakang titelnya banyak. Tapi ujung-ujungnya apa? Membodohi rakyat juga, korupsi juga. Jadi pintar kalau tidak dibarengi dengan takut sama Tuhan, sia-sia gitu. Nah. Maka pengetahuan, kepintaran kita yang kita miliki itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi sombong kalau tidak dibarengi dengan eh, takut akan Tuhan. Ya, itu yang mau saya bagikan di ayat 1 sampai 5 ya. Kita lanjut ke ayat 6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan dan palsu menurut ajaran atau turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga
meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, yang aku dapat di perikop yang kedua ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya akan memfokuskan di ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dan bersyukur. Ya, ayat 7 ini berkata, hendaklah kamu berakar. Ya, jadi di dalam di jemaat Kolose itu banyak pengajar-pengajar atau guru-guru ya, orang-orang pintar yang mempengaruhi jemaat di Kolose ya. Jadi banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan yang kamu harus begini, kamu harus begini, sehingga jemaat ini menjadi bingung ya. Dan surat Paulus ternyata Paulus ini kenapa kok bisa tahu ya jemaat keadaan jemaat di Kolose ya. Rupanya di kan yang mendirikan jemaat di Kolose ini adalah yang merintis pertama itu adalah Epras ya, Epras ya kalau tidak salah. Ternyata mereka ini Epras ini kalau saya buka di Alkitab di Filemon, ternyata mereka eh, se- teman sepenjara dengan Paulus ya. Kalau tidak salah ya Pak Eri, tolong diluruskan ya. Teman sepenjara. Mungkin ketika Epras sudah keluar, mereka ini saling saling surat menyurat mungkin ya. Jadi kenapa Paulus itu kok bisa tahu keadaan jemaat di Kolose gitu ya. Rupanya saya cari-cari, rupanya mereka ini pernah sepenjara dengan eh, apa ya, Epras ya. Jadi eh, Paulus mengingatkan supaya jemaat di Kolose itu berakar, supaya ketika mereka berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga mereka ini tidak goyang lagi akan pengajaran-pengajaran yang sesat ya, yang membuat mereka menjadi bimbang. Nah, kalau kita kita tarik dalam kehidupan kita sekarang kan, ketika kita banyak mendengar eh, berita-berita ya di media sosial, pengajaran-pengajaran gereja-gereja, mungkin kita bisa goyang ya. Apalagi kalau jemaat yang baru bertumbuh ya, yang baru mula-mula. Jadi harus banyak eh, apa namanya, mengenal Kristus ya, mengenal Kristus dan bertumbuh dalam Kristus. Ya ini tadi kembali lagi salah satunya ini Koram Dio ini tadi. Memang ini Koram Dio wadah yang sangat-sangat bagus ya bagi eh, apa, orang-orang pemula ya yang baru mengenal Kristus, karena di Koram Dio ini kan banyak dibahas firman ya. Setiap firman itu dibahas dengan detail ya, dan juga dibarengi dengan kesaksian. Jadi dalam yang kita tarik untuk pribadi kita adalah mari kita bertumbuh terus ya, berakar, supaya hidup kita ini bukan bukan hanya kayak gini-gini aja gitu. Artinya kita harus juga bisa memberitakan firman Tuhan ya. Artinya kita jangan hanya mendengarkan firman Tuhan terus sampai tua gitu, sampai dipanggil Tuhan. Artinya kita juga harus eh, bisa memberitakan firman Tuhan,
bisa melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan, baik itu di gereja maupun di mana gitu ya. Itu artinya namanya kita bertumbuh, berakar. Artinya kita harus menjadi garam ya, firman Tuhan bilang menjadi garam supaya kita dapat mengasihani mengasihkan orang-orang. Artinya itu kita harus menjadi berkat ya, berkat. Walaupun nggak secara materi, secara perkataan, secara tingkah laku kita bisa menjadi berkat ya. Ya, itu yang saya dapat di perikop yang kedua tentang kepenuhan kepenuhan hidup dalam Kristus ya. Kita lanjut ke perikop yang ketiga. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, perikop yang ketiga ini adalah bicara topiknya adalah carilah perkara yang di atas ya. Jadi kembali Paulus mengingatkan jemaat di Kolose ternyata di di Kolose itu banyak budaya ya, banyak banyak budaya, banyak eh, peraturan-peraturan yang diterapkan oleh orang-orang yang ada di sana ya. Rupanya budaya-budaya ini eh, bisa mempengaruhi jemaat Kolose ya. Kalau kayak kita lah, kalau kita kita di sekarang ya, banyak budaya-budaya kayak kami, kayak saya orang Batak ya, banyak budaya-budaya yang harus eh, dihormati. Contohnya salah satu kita harus menghormati paman, katanya kan. Kalau paman itu artinya tulang, harus kita sembah, kita hormati, katanya kan. Dalam hatiku, kalau tulangnya tidak beres, apakah harus dihormati gitu? Itu secara adat ya. Tapi ya, itulah salah satu contoh ya. Mungkin kalau di Chinese mungkin pasti banyak juga ya, karena Chinese dengan Batak ini banyak tradisi ya. Nah, tradisi-tradisi ini kadang lebih lebih banyak di apa namanya? Diutamakan ya kan daripada mengenal Tuhan, daripada bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang membuat jemaat Kolose ini eh, mungkin sangat terpengaruh ya dengan budaya, dengan tata cara. Makanya dibilang tadi di ayat yang apa ini, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini ya. Terlalu banyak aturan,
terlalu banyak istilah ya di zaman dulu, mungkin ya di zaman jemaat di Kolose ya. Nah, sekarang pun masih ada kalau kita 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 teliti di di kehidupan sekarang. Banyak sekali, banyak budaya, banyak aturan ya. Apalagi di apa gereja-gereja yang yang lama ya, itu banyak sekali. Banyak sekali aturan-aturan eh, yang membuat jemaat itu jadi lebih fokus kepada apa namanya tata cara ibadah itu gitu. Nah, mereka bukan fokus kepada Tuhan lagi. Tata cara ibadah itu mereka lebih fokus ke situ gitu. Nah, jadi kalau saya ini kan lama tinggal di Medan ya. Kalau ada pergantian pendeta dari pendeta lama ke pendeta baru, karena jemaat ini sudah nyaman ke pendeta yang lama, ketika pendeta yang lama ini dipindahkan, mereka goyang iman mereka gitu. Nah, artinya mereka bukan bukan lagi melihat Kristus, tapi melihat figur. Ya, ini salah satu yang terjadi di zaman sekarang gitu kan. Ketika mereka sudah, oh ya aku enak sama pendeta ini, khotbahnya enak gitu kan, masuk ke dalam hati, langsung aku merasa apa gitu kan. Ketika ada pendeta baru masuk yang dipercayakan untuk mengembalakan situ sekian tahun, mereka langsung merasa hilang damai sejahtera gitu. Nah, artinya kan mereka bukan lagi eh, melihat firman Tuhan, mereka hanya melihat figur. Ya mereka ya di zaman sekarang ya memang kita juga sebagai apa hamba Tuhan, pemimpin, ya kita memang harus eh, menjauhi juga ya, menjaga hidup kita, karakter kita, tingkah laku kita ya, perkataan kita, karena itu juga bisa membangun jemaat lewat perkataan kita, lewat hidup kita, dengan gaya hidup kita, sehingga mereka itu diberkati. Ya, itulah salah satu contoh ya yang masih tradisi yang sekarang ada di gereja gitu ya. Belum lagi dari adat istiadat ya. Mungkin eh, salah satunya itu tadi, kalau kalau orang Batak itu harus ada anak laki-laki, karena anak laki-laki itu adalah penerus marga katanya ya kan. Anak perempuan itu nggak bisa gitu. Nah, jadi itulah banyak sekali ya. Ini salah satu contoh yang saya kasih tahu ya dalam pengalaman hidup saya. Jadi intinya adalah kepada kita semua, ya marilah kita berfokus kepada Kristus ya, berfokus untuk memberitakan firman Tuhan. Kita perlu adat, kita perlu berinteraksi, bersosial dengan orang lain ya. Perlu kita ikut perkumpulan-perkumpulan. Artinya kita jangan sampai terpengaruh di perkumpulan itu gitu nah. Tetaplah kita berfokus kepada eh, pemberitaan firman Tuhan. Itu intinya yang diajarkan Paulus supaya kita terus mengalami eh, pertumbuhan ya. Seperti tema gereja kita dipulihkan untuk bertumbuh. Itu yang menjadi titik fokus kita supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan diberkati. Demikian Pak Eri, kurang lebih saya minta maaf. Tolong disempurnakan. Terima kasih Pak Eri, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mesir. Jadi hari ini ada banyak hal yang bisa kita belajar dari Paulus, apa yang dia tulis di Kolose tentunya. Tapi tentu seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan, ayat 6 dan 7 tentunya itu menjadi sentral bagi kita untuk kita Sinyalnya nggak juga putus-putus. seperti Putus Pak Eri suaranya. Oke, saya coba tutup videonya. Ya, jadi sekali lagi ada nasihat yang Tuhan
sampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus seperti apa yang Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Kolose. Tadi sudah ditekankan juga oleh Pak Samosir, dan saya tambahkan di ayat yang ke-6 tentunya. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan kemudian terus berakar, dibangun terus, dan terus bertambah teguh. Sehingga hati kita bisa melimpah dengan syukur. Seperti yang beberapa hari ini kita belajar, karena Efesus, Filipi, Kolose, itu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Tapi satu hal yang kita belajar dari Paulus bahwa hidup itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, bahkan apa yang sedang menimpa hidup kita. Dan itu akan sangat mungkin terjadi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita terus berakar di dalam Tuhan. Dan kita terus bertumbuh dan dibangun semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi mari hari-hari ini biarlah hidup kita terus tetap tinggal di dalam Kristus, terus berakar semakin dalam, semakin kuat, dan terus bertumbuh semakin teguh, dan hidup kita menghasilkan buah yang dapat menyukakan hati Tuhan tentunya, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling. Seperti hidup Rasul Paulus yang jadi berkat bagi orang-orang. Dan tentulah seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samosir, mari hidup kita hanya berpadanan dengan firman, bukan lagi diatur dengan paradigma-paradigma lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dan Tuhan yang jadi fokus dan sentral hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Samosir. Nanti istri saya akan berdoa, syafaat, dan kemudian Pak Samosir akan tutup dalam doa. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, firman-Mu yang kembali boleh menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan betapa Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sumber hikmat bagi kami. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan, tidak percaya kepada hal-hal manis dari dunia ini, falsafah-falsafah yang bisa menggiring kami Tuhan untuk menjadi jauh daripada Engkau. Tetapi kami mau tetap kuat, kami mau berakar di dalam Engkau Tuhan. Gak hari-hari hidup kami mau lalui dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Irfan Samosir yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu Bapa, berkati pekerjaan tangannya, berkati usahanya, dan juga berkati pelayanan yang Kau percayakan untuk dia memimpin Tuhan umat-umat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini juga kami bersepakat bersama-sama berdoa Tuhan buat Papi, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau terus kuatkan, terus pulihkan kesehatannya Bapa di dalam nama Yesus. Melalui apapun yang saat ini dilakukan, terapi-terapi Tuhan, Engkau juga memberkati dalam nama Yesus. Kami juga sepakat tetap berdoa buat Cece Tuhan. Apapun kondisinya saat ini, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang memegang kehidupannya Bapa. Buat rencana pengobatan yang lain ke Cina, Tuhan juga tolong Bapa. Engkau Allah Immanuel Bapa. Engkau yang akan menuntun langkah demi langkah yang harus dilakukan Bapa. Dan kami percaya Engkau melakukan, Cece boleh memilih yang terbaik Bapa buat pengobatannya. Ada hikmat Tuhan yang menyertainya. Ada hikmat Tuhan yang akan terus menuntun memimpinnya di dalam nama Yesus. Lebih daripada itu Bapa, kami percaya juga Cece akan terus semangat Bapa. Karena itulah yang terbaik baginya Bapa. Untuk dia boleh tetap kuat di dalam Engkau. Iman percayanya tidak goyah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Cece ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau yang mematikan sel kankernya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan.
buat Willy dan Nilu dalam program bayi tabung mereka Bapa, tahapan demi tahapan yang mereka harus lalui, mereka harus jalani Tuhan. Kami percaya Tuhan proses itu akan berjalan dengan baik, dan pada saat ini Tuhan proses pembersihan kandungan, rahimnya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, semuanya baik adanya Tuhan. Sehingga ketika proses inseminasi boleh masuk ke dalam rahimnya Nilu Tuhan, semuanya sudah berjalan dengan baik dan semuanya bersih, sehingga proses itu berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa buat Cesoimoy Tuhan yang akan kateter besok Bapak. Engkau juga tolong semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami boleh ada di bangsa ini. Biarlah setiap kami orang-orang benar-Mu mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini, mendoakan bangsa Indonesia ini Bapa. Kami bersepakat Tuhan melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini, atas pemimpin bangsa ini Tuhan, orang-orang yang Kau pakai boleh untuk membawa bangsa ini semakin maju Tuhan. Bangsa ini boleh semakin baik Bapa, baik itu manusianya Tuhan, bahkan kami melepaskan berkat juga atas sumber daya alam yang ada Tuhan boleh dapat dikelola untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia Bapa. Berkati kesatuan bangsa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, kami mengucap syukur atas setiap keadaan kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan setiap doa-doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat kesempatan yang terus Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap pagi ya Bapak. Biarlah lewat firman yang kami dengar hari ini kami terus boleh bertumbuh, berakar di dalam Engkau Tuhan, sehingga dalam hidup kami mempunyai prinsip sekali Yesus tetap Yesus, dan kami juga boleh menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan. Di dalam kelemahan kami percaya Engkau turut campur tangan, bahkan di dalam sakit penyakit kami percaya Engkau menolong kami, memberikan kami kuasa kesembuhan Bapa. Dan kami pagi hari ini mau berpisah dan satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Dan akhirnya biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Makasih Pak Eri. Oke, makasih Pak Samose. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.